Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Selamat merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney Imam. Kembali hari ini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Hari ini juga saya merenungkan, Yesus juga bertanya kepada Anda dan saya, dengan semua pergumulan akhir-akhir ini, dengan semua perasaan yang engkau alami saat ini, dengan semua jatuh bangun yang sedang engkau alami saat ini, Dia mau bertanya kepada Anda dan saya, siapakah aku menurut kamu? Yesus menuntut suatu jawaban yang jujur dari kita masing-masing, sesuai dengan pengalaman hidup kita. Seperti apa yang dialami oleh Petrus. Petrus menjawab, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Yesus menghendaki agar jawaban kita sesuai dengan pengalaman hidup kita, kedekatan kita dengan Dia. Maka kalau kita mau mengenal siapa itu Yesus, kita harus selalu dekat dengan Dia, melakukan hubungan yang baik dengan Dia, agar kita tahu siapa Dia dalam pengalaman hidup kita, baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan,
Dia Allah yang maha setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kadang kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Kok persoalan begitu banyak dalam hidup saya, Tuhan? Di mana Engkau saat ini, Tuhan? Kalau mau jujur, Tuhan begitu baik. Persoalan ada bukan membuat kita menderita, tapi persoalan ada membuat kita menyadari bahwa kita orang terbatas, bahwa kita butuh Tuhan, bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh dukungan. Maka hari ini Tuhan bertanya kepada Anda dan saya, sesuai dengan pengalamanmu detik ini, pergumulanmu detik ini, siapakah Dia menurut Anda? Mari Bapak Ibu, sesuai dengan pengalaman itu kita mau melihat bahwa Dia Allah yang baik. Dia Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Jangan pernah lupa, Yesus menyertai Anda, siapapun Anda. Apapun latar belakang hidup Anda. Seberat apapun dosa Anda, Dia tidak meninggalkan Anda. Dia tetap mencintai Anda. Maka mari kita lakukan pertobatan, agar kita semakin mengenal siapa Dia dalam kehidupan kita. Dan secara jujur kita boleh mengatakan, Yesus, Engkau Allah. Engkau Allah yang maha setia, yang tidak pernah meninggalkanku dalam situasi apapun. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami bersyukur atas cinta dan berkat-Mu yang terjadi dalam pergumulan hidup kami. Engkau Allah yang selalu mendampingi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Jauhkan kami dari hal-hal, khususnya keputusasaan, yang kadang membuat kami semakin jauh daripada-Mu. Bantu kami Tuhan, agar kami mampu melihat Engkau dalam diri sesama kami yang datang dan membantu kami. Engkau Allah yang hidup. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa, bagi orang-orang yang saat ini sedang mengalami keputusasaan yang berat. Kau jamah mereka. Kau berikan mereka harapan, agar mereka juga boleh merasakan belas kasih dan kerahiman-Mu. Berkati kami dalam pekerjaan kami hari ini. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.